Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Jadi tekanan tetap semangatnya itu harus kuat ya kawan. Itu menjadikan kita tambah kuat dan tebal. Semangatnya makin membara ya. Kali ini saya akan bahas nih delivery atau kiriman berupa barang-barang yang akan dikirim pada saat kalian gagal bayar pinjaman online. Bagaimana kita mengantisipasinya dan apa saja yang harus kita ketahui ya. Semoga video ini benar-benar menjadi penyemangat dan sekaligus membuka wawasan kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel YouTube yang membangkitkan semangat kalian semua, yang membuat kalian makin kuat mentalnya, yang membuat kalian tidak ada lagi rasa takut menghadapi situasi apapun saat gagal bayar pinjaman online. Dan semoga video-video yang saya tayangkan, yang saya tampilkan menjadi penguat buat kalian semua agar tidak jatuh mentalnya. Nah, kali ini saya akan bahas ya, delivery atau kiriman barang-barang kejailan yang dilakukan oleh para penagih pinjaman online, para DC pinjol yang menggunakan data Anda untuk mengirimkan barang-barang. Bagaimana kita menolak, bagaimana kita mengantisipasi menghadapi situasi seperti ini, jawabannya ada dalam video ini. Nah, namun sebelum saya mengulas lebih lanjut, saya mohon bantuan dan feedback ya dari kalian semua, support dari Anda dengan cukup mensubscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu setelah itu like, di-share, di komen yang positif, dan pastikan ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Jadi nggak usah cari jam berapa tayang, cukup ditekan tombol ya merah loncengnya, Anda akan dikasih tahu langsung oleh YouTube. Keren nggak? Nah teman-teman, Anda tidak cukup hanya menonton video-video yang cukup keren, populer di channel YouTube ini, video-video yang membooster mental kalian juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas agar tidak lari kemana-mana pikirannya ya, agar tidak panik. Silakan tergabung di grup Facebook Paguyuban Membahas Pinjol. Nah seperti ini penampakannya. Ini yang asli 67.000 orang, yang palsu paling cuma 5.000 atau 6.000. Untuk gabung, link atau tautan saya sertakan di kolom deskripsi video ini, dan saya sertakan juga di kolom komentar biar Anda mudah untuk mencarinya. Pastikan menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Nah, ini nih yang ingin tergabung di grup WA PMP. Nah, ini yang paling banyak dinanti-nanti dan paling banyak peminatnya ya. Sudah tergabung 3.000 orang di beberapa grup yang saya asuh di grup WA ya. Silakan kalian yang ingin tergabung. Syaratnya harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Begini penampakannya. Nah, ini kaos PMP bisa dipesan di nomor ini. Ingat, ini nomor pemesanan kaos, bukan pemesanan untuk konsultasi atau untuk apapun ya. Hanya khusus pemesanan kaos PMP. Nah, ada yang bilang ini kaos anti DC, Pak. Ada yang bilang ini kaos ya bener-bener ya membuat DC takut, karena ada beberapa DC melihat nasabah menggunakan ini buru-buru pulang, Pak. Ada yang buru-buru cabut, Pak. Ada yang gak usah banyak ngomong langsung pulang, Pak. Ada yang bilang ya PMP katanya kan. Silahkan ya, sah-sah saja. Anda yang sudah juga memesannya akan langsung masuk otomatis ke grup WA PMP yang saya asuh, ada saya di sana. Dan setelah itu kalian silakan interaksi di grup ya, bisa saya jawab dan ada teman-teman juga yang lain yang jawab. Dan kalau tidak puas boleh japri ke saya untuk dapat lebih intens lagi jawabannya, lebih kuat lagi dan menguatkan kalian ya. Nah teman-teman, Anda yang sudah tergabung di grup WA boleh juga mengikuti sharing online, konsultasi online melalui aplikasi Zoom, dan ini dilakukan dan dilaksanakan setiap hari Rabu setiap pekannya secara gratis, nggak berbayar, tidak dipungut bayaran seumur hidup selama Anda menjadi member WA PMP ya. Keren nggak? Di tempat lain udah berbayar bos, udah mahal ya. Insya Allah ini tetap gratis selama Anda menjadi member WA PMP, karena linknya akan dibagikan di grup WA PMP. Nah ini saya bagikan ya, dan saya infokan untuk Anda, stop masuk
dilarang masuk. Ini adalah pemberitahuan atau stiker yang bisa dipasang di gerbang atau di kaca rumah Anda atau di mana orang bisa mengakses masuk ke rumah Anda. Jadi dilarang masuk siapapun tanpa kecuali ya, si DC sekalipun ya, masuk walaupun punya surat tugas tetap dilarang masuk tanpa izin dari Anda. Karena kalau mereka tetap masuk, berarti mereka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Anda bisa videokan, Anda bisa rekam atau CCTV Anda aktif, bisa rekam mereka, dan itu sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan penerobosan masuk ke dalam rumah Anda tanpa izin. DC pinjol tidak bisa sewenang-wenang masuk setelah Anda pasang ini dan dia melihat ini tetap menerobos masuk. Videokan, hak Anda itu di rumah Anda. Videokan, simpan buktinya untuk lapor ke polisi. Untuk memilikinya, silakan hubungi nomor ini. Ini terbatas hanya untuk member WA PMP yang sudah ada di grup WA PMP, silakan ya. Pesan stiker dilarang masuk bunyinya ya. Nah, satu lagi nih, teman-teman. Ini nih, kaos motivasi, stop rapuh yuk tangguh, ojo kendor. Anda boleh memilikinya sebagai motivasi ya. Silakan hubungi nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan kaos motivasi. Langsung di ACC dan dilayani oleh admin saya. Oke kawan-kawan, saatnya kita menonton nih delivery kiriman barang-barang ya, hasil kejailan dari para DC ini menggunakan data Anda untuk mengirim barang-barang apa saja. Bagaimana kita mengantisipasi dan menghadapinya? Simak videonya. Semoga menguatkan, jangan skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Delivery ya. Kiriman. Jadi data Anda digunakan untuk memesan barang-barang yang tidak Anda pesan dan Anda harus bayar di tempat. Kita lihat ya. Biar ini menjadi tambahan wawasan buat kalian semua. Mohon diloloskan, Min. Ada SMS seperti ini, nggak tahu dari APK apa, nggak nyebutin. Minta solusinya kawan-kawan, tetap gagal bayar, ojo kendor. Nih, kita bacakan ya. Sampai saya kirim makan delivery atau papan bunga berisi bayar utang, mau saya antar ke depan rumahmu, ada semua data dirimu, mau kita buktikan sekarang. Ya. Jadi mau dikirimkan ya, delivery atau papan bunga berisi bayar utang. Mau saya antar ke depan rumahmu ya. Mengirimkan papan bunga, penagihan, bayar utang katanya, papan bunga. Kamu tahu dan kalian tahu papan bunga itu berapa nilainya. Yang kecil saja ukurannya mungkin sekitar antara 700 atau 600, 700 atau 800 ribu. Belum lagi yang sedang harganya, belum lagi yang besar. Apakah mereka sampai punya uang seperti itu, dana untuk seperti itu? Ya, kita bermain logika. Logika kita harus ya bermain di sini. Mereka akan mengirimkan barang misalnya, mereka akan mengirimkan papan bunga, papan ucapan lah dan lain sebagainya. Ingat, itu kan perlu biaya tinggi. Kadang-kadang ya, kita saja mau mengucapkan selamat pernikahan atau di hari wedding, di hari pernikahan teman kita aja nggak sanggup untuk membelikan papan ucapan. Nah ini DC, pinjol, receh gitu. Gajinya aja tergantung dari nasabah yang bayar. Laga-laganya mau beli papan bunga ucapan atau papan bunga peringatan akan bayar, logikanya nggak nyampe, nggak bakal kebeli. Beli nasi saja nggak bisa dia kalau kita gagal bayar. Ya, menyanggupi kebutuhan hidup dapurnya saja nggak bisa. Boro-boro beli papan. Nah, itu logikanya harus bermain di situ. Makanya saat situasi gagal bayar, yang dikedepankan itu akal waras kita, logika kita. Bermainlah logika kita. Apa yang mereka sampaikan langsung logika kita bermain, diputar logika kita. Biar kita tidak termakan oleh seluruh ancaman dan teror yang selalu mereka kirimkan selama ini. Nggak usah takut, teman. Biasalah, mereka mengupayakan apapun caranya agar Anda bayar, termasuk membuat berita-berita ngeri, berita-berita menakutkan, pesan-pesan yang menakutkan, yang horor, yang mana kalau itu sampai kepada nasabah yang baru menjalani atau baru kali pertama gagal bayar, tentu akan membuat takut, akan membuat merinding, akan membuat ngeri. Papan bunga loh gitu, mau dikirim oleh para DC ini ke depan pintu dan bahkan akan disampaikan ke yang datang ya. Logika kan nggak nyampe ya. Apalagi mereka bilang, apa perlu saya antar katanya. Logika aja ya. Masuk nggak logikanya? Mereka yang antar katanya. Ya teman-teman semua, nggak apa-apa.
dalam situasi gagal bayar, apalagi saat ini di awal bulan Juni, tentunya mereka melakukan beberapa strategi termasuk cara-cara mereka untuk membuat Anda makin berantakan semangatnya, untuk membuat Anda makin kocar-kacir semangatnya. Mereka akan lakukan terus-menerus, dan mereka akan berbagai cara menginovasi ya, berbuat atau berinovasi untuk membuat Anda makin hancur mentalnya. Karena itulah cirinya DC kolektor atau DC-DC debt collector dari pinjaman online ini, mereka akan menyasar pikiran kalian, mereka menyasar mental Anda, karena itu online. Anda sadari tidak bahwa ini adalah pinjaman online, semuanya serba online. Mulai dari Anda pinjam, aplikasinya Anda cari secara online, Anda di ACC, geleng-geleng kepala, kedip-kedip, yang ngangguk-ngangguk, Anda online kan? Lalu Anda pun ditagih secara online, pasti, karena pembayaran dan semuanya serba online. Dan potensi online itu terbuka 100%, online bisa. Kalaupun mereka offline, visit ke rumah Anda, ataupun berkunjung ke tempat Anda, ke rumah Anda, ya kalau ke kantor nggak boleh. Ingat ya, mereka tidak bisa lagi datang ke kantor, karena sudah ada surat edaran OJK yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh menagih selain ke alamat si debitur atau nasabah. Jadi kalau alamat kantor itu bukan alamat penagihan, nah, makin terbuka kan. Jadi nggak usah takut ya. Mudah-mudahan apa yang saya kupas dan saya ulas dalam video kali ini membuat Anda makin bugar mentalnya dan membuat Anda makin kuat, strong ya. Pastikan tetap terus stay tune di channel YouTube ini. Nah, seperti biasa, karena kalian sudah paham ya bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ancamkan, mengirim papan bunga, mengirim apapun ya, bahwa mereka akan menyampaikan katanya langsung, apakah perlu saya kirim dan saya bawa langsung ke tempat Anda? Bohong, nggak mungkin. Mereka nggak punya kapasitas, mereka nggak punya modal untuk melakukan itu, karena mereka saja dibayarnya nggak jelas ya. Apakah mereka juga dibayar? Kita juga nggak tahu. Apakah mereka gajian? Kita juga nggak tahu, karena gaji mereka, pendapatan mereka tergantung dari Anda membayar. Karena Anda membayar berarti persentase berapa persennya itu untuk pembayaran gaji mereka, honor mereka, insentif mereka, dan sebagainya. Kalau Anda gagal bayar serentak semuanya, mereka pada gigit jari ya, boro-boro beli papan bunga, buat beli beras seliter saja nggak sanggup. Oke, itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, dan sekaligus pengunggah mental ya. Nah, sebelum saya tutup, seperti biasa saya mohon feedback terbaik dari Anda semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut ancaman receh, Anda tidak takut ancaman-ancaman murahan seperti itu, karena Anda sudah paham ini adalah resiko yang harus kita terima. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah, ada di akhir video. Seperti biasa, saya akan memberikan kesimpulan buat kalian semua. Nah, kesimpulannya begini. Anda menerima ancaman seperti ini, tentunya Anda sudah paham. Apa yang sudah saya uraikan di depan, bahwa mereka akan mengupayakan berbagai macam cara untuk membuat Anda stres, untuk membuat Anda takut. Untuk itu, saya hanya menghimbau buat kalian semua, menggunakan logika kita, menggunakan akal sehat dan akal waras kita. Mana mungkin seorang debt collector yang minim pendapatannya, yang pendapatannya hanya dari persentase keberhasilan mereka menagih atau sukses fee mereka setelah selesai menagih, bisa membeli papan nama penagihan. Berapa sih nasabah yang saat ini gagal bayar? Kan banyak. Berapa juga harga papan ya, papan nama, papan ucapan dan sebagainya ya, yang akan mereka beli? Minimal 700.000 harus mereka siapkan. Apakah satu nasabah mereka dapat insentif seperti itu? Enggak juga, dan enggak masuk akal logika kita. Nah, untuk itulah ya, saya minta kalian semua dalam situasi gagal bayar, gunakan akal sehat, akal waras kita, agar kita tidak masuk dalam skenario drama yang mereka buat. Ini drama lah bagi mereka ya, drama, dan bagi kita ya kekonyolan yang luar biasa, konyol. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting kita tetap waras dan tetap sehat, dan itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua sebagai penambah mental, penambah booster mental buat Anda semua. Dan sebelum saya pamit, izinkan saya untuk mendoakan teman-teman semua dimanapun berada yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan sakitnya, dipulihkan kembali, dilancarkan dan dimudahkan setiap ikhtiar dan pekerjaannya, dijauhkan dari bahaya yang akan menimpa kalian semua. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bawakan. Stay strong, keep strong, tetap tersenyum. Mudah-mudahan kalian senantiasa tetap bahagia dan tetap bersyukur. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.